Oke, hari ini saya pengen ngomong tentang, tahukah saudara, kenaikan Yesus itu dia naik bukan hanya sekedar menyelesaikan misi, dia naik untuk kepentingan saudara dan saya. Ya, karena itu saya ingin mulai, memang file saya akan sedikit rubah-rubah urutannya. Dari Yohanes 16 ayat 7. Dikatakan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jadi Yesus naik ke sorga itu bukan hanya dia sekedar menyelesaikan misinya di muka bumi. Karena ada ayat ini. Adalah lebih berguna, lebih baik buat kamu, lebih bermanfaat buat kamu. Jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara perlu, waktu saya renungkan gini saudara. Jarak antara kematian Yesus dengan kebangkitan dan kenaikannya itu enggak jauh. Setelah Paskah, Yesus bangkit, saudara, kita baru merayakan. 40 hari kemudian, dia naik ke sorga. Jarak antara dia mati, sampai dia bangkit, dan dia naik ke sorga itu 43 hari. Gak lama. Dan yang menarik adalah saudara perlu tahu ketika dia mati, murid-murid itu kacau balau, mereka ketakutan. Dan kita tahu Petrus menyangkal dia, murid-muridnya lari. Bahkan ada satu ayat yang berkata, ada satu murid yang lari telanjang karena ketakutan. Waktu saya renungkan begini, saudara, 43 hari setelah Yesus bangkit, Alkitab menulis seperti ini. Kita agak lompat-lompat sedikit. Nah, ayat 3, Kisah pasal 1 ayat 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah dia bangkit 40 hari berulang-ulang, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya hanya untuk memastikan mereka bahwa mereka percaya bahwa dia hidup. Orang dalam ketakutan, saudara perlu tahu 3,5 tahun mereka hidup lihat Yesus buat mujizat, Yesus jalan di atas air, Yesus bangkitkan orang mati, mereka begitu percaya diri. Dan ketika Yesus bilang, anak manusia harus pergi ke Yerusalem dan mati. 3 hari kemudian dia akan bangkit. Mereka nggak percaya. Sampai kejadian itu terjadi. Alkitab mencatat mereka semua meninggalkan dia. Makanya dia perlu 40 hari setelah dia bangkit. Setiap saat dia ketemu mereka, dia kasih lihat. Bahkan Thomas yang gak percaya, dia bilang, ini loh, lihat tanda di tanganku, cucukkanlah jarimu. Hanya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Kenapa? Karena iman kita harus berdasar pada Kristus yang hidup, bukan Kristus yang mati. Saudara, kalau dia gak bangkit, selesai iman kita. Paulus bilang ini, jikalau Yesus gak dibangkitkan, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita. Dan bukan cuma itu saja. Saudara, selama 40 hari dia berulang-ulang sebelum dia naik ke sorga. Dan yang menariknya, saudara, dia memberikan misi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, sama orang yang lagi down. 40 hari dia datang kasih kuat mereka, nggak ada jaminan.
Sama kan saya sama saudara kita. Berkali-kali kita dengar firman kita masih, apa iya, apa iya. Kita punya masalah, kita dengar firman. Firman seharusnya nguatin kita. Kadang-kadang kita masih ragu. Tapi anehnya waktu saya baca ini, Yesus ini yang menarik. Bahkan dalam ketidaktahuan kita, dalam kelemahan kita, Yesus begitu yakin dengan murid-muridnya. Makanya dia bilang, lebih berguna aku pergi. Kenapa? Karena ini yang menarik, saudara. Yesus pergi supaya Roh Kudus itu turun. 10 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan saya ingin ngomong ini buat saudara. Ayat di sini dikatakan bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Orang percaya itu mengalami 3 baptisan. Baptisan air, baptisan pertobatan. Baptisan yang kedua, baptisan Roh Kudus. Ya. Dan yang ketiga, baptisan api. Penyucian. Kita terus diubah oleh Tuhan. Jadi semakin serupa dengan Dia. Nah, kenapa saya ingin sampaikan hal ini? Karena begini. Murid-murid yang kelihatannya antara iya dan tidak, antara iya dan tidak. Ya. Bahkan saya percaya ketika Yesus sudah 40 hari bangkit menyatakan dirinya, saya nggak tahu. Tetapi yang saya baca setelah Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta, saudara lihat Petrus itu berubah dengan begitu luar biasa. Nah, saya coba kasih lihat ini buat saudara. Nanti saudara baca di Matius 26. Itu nanti saudara temukan ini. Petrus menyangkal, bukan hanya sekedar menyangkal. Dia menyangkal yang pertama kali, yang kedua kali di bilang ini. Dia menyangkal dan bersumpah. Yang ketiga kali bukan cuma menyangkal dan bersumpah. Ada tambahannya. Dia mengutuk. Setelah dia terima baptisan Roh Kudus, orang yang ketakutan, saudara tahu seringkali ketika kita takut, kita bisa lakukan banyak hal yang di luar logika kita. Ya, takut akan masa depan, takut ditolak, takut kehilangan teman, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan apa lagi? Banyak hal. Jadi kadang-kala waktu saya renungkan gini, saya pikir gini. Kadang-kadang kita bisa kayak Petrus. Kita bilang kita percaya Tuhan. Tapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita bisa buat keputusan yang bodoh dalam hidup kita. Kita bisa ngomong sesuatu yang bodoh. Kita bisa berpikir sesuatu yang bodoh. Dan kita bisa memutuskan sesuatu yang bodoh. Ya, hanya takut nggak dianggap sama orang. Berapa banyak kita akhirnya mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Yang buat kita akhirnya ada dalam masalah keuangan. Hanya karena kita takut tidak diterima oleh orang lain. Ya, dibilang FOMO. Ya. Nah, tetapi Petrus setelah dipenuhi Roh Kudus, orang yang penakut, yang takut mati, dengan beraninya dia berdiri dan dia menyatakan imannya. Nanti saudara baca dalam Kisah pasal 2, nanti saudara baca di situ. Bagaimana dia berani berdiri di depan semua orang dan dia declare tentang imannya. Padahal 43 hari sebelumnya dia baru menyangkal Yesus. Nah, setelah itu kita tahu dia masuk penjara. Karena mujizat
yang Tuhan kerjakan lewat pelayanannya. Ya, nah saya mau coba share ini ke saudara. Lanjutan yang tadi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Akan dosa. Saudara, di situ Yesus bilang sederhana, dosa itu sederhana. Ada salah satu terjemahan yang berkata bahwa akar dari dosa adalah ketidakpercayaan. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kenapa? Bukan karena saudara berbuat dosa, tetapi karena kita nggak percaya. Karena kita nggak percaya, maka kita berbuat dosa. Contoh paling sederhana gini, berapa banyak kita sebagai orang tua seringkali kita kasih tahu anak kita, nak, jangan gini ya, jangan gini ya, jangan gini ya. Harapan kita, waktu kita ngomong mereka akan taat. Betul ya? Tetapi pada kenyataannya enggak demikian. Kenapa? Apakah mereka enggak sayang kita? Enggak. Mereka sayang kita. Masalahnya adalah mereka enggak percaya apa yang kita katakan. Sama, Alkitab Yesus bilang gini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Apakah kita bilang kita enggak mengasihi Tuhan? Kalau saya tanya siapa sih ini mengasihi Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Dan saya enggak ragu hal itu bahwa saudara bisa mengasihi Tuhan, tapi belum tentu kita percaya. Nah, seringkali kita minta bukti baru kita percaya. Betul? Betul nggak? Yang saya juga kadang-kadang kita punya daging bereaksinya begitu. Makanya kita perlu bukti. Buktinya apa? Waktu kita nggak percaya, kita jalan ikut maunya kita jatuh, kita gagal, kita bentur sana, bentur sini, bentur sana, bentur sini. Udah berdarah-darah baru kita percaya. Sama kayak kita disuruh tunduk pada pemimpin, pada otoritas. Contoh paling sederhana, pakai helm. Di sini seringkali kita ingatkan, pakai helm. Maaf ibu-ibu, nona-nona. Itu berpengaruh pada penampilan. Tapi saya kasih tahu, helm itu saudara butuh kapan? Waktu tiba-tiba celaka. Pertanyaannya, celaka kita tahu kapan? Nggak tahu. Kita tahu kapan masalah datang, kita nggak tahu. Makanya kenapa Alkitab mengajarkan kita akar dari dosa. Yesus bilang ini, dibilang kalau Roh Kudus datang ia akan menginsafkan kita akan dosa. Kenapa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ini kalau saudara kan hampir semua sudah bertobat. Jadi saya membahas percaya ini di sisi ketaatan saudara, ketaatan saya sama Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya hanya ingin dorong, mari kekristenan kita belajar untuk lebih taat daripada kita rindu untuk lebih sukses. Sukses, tapi saudara nggak taat. Saudara, sukses itu semu. Saudara memilih untuk lebih bahagia daripada saudara taat. Nah, itu masalah. Kebahagiaan saudara juga itu semu. Hanya seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Amin. Tapi saya percaya, waktu kita taat, saudara akan punya sukacita, saudara akan bahagia. Dan akibatnya,
saudara akan mengalami keberhasilan dan kebahagiaan. Bukan menurut ukuran saudara, tapi menurut ukuran Tuhan. Ya. Yang kedua adalah tentang kebenaran. Yesus pergi pada Bapa dan mereka tidak melihat lagi. Nah, ini ada hubungannya dengan adalah lebih berguna. Saya kasih lihat ini. Saudara lihat Kisah 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Pertanyaannya, tadi kita bilang kebenaran. Yesus bilang gini, Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Apa itu kebenaran? Dia sudah nggak ada lagi sama-sama kita. Dia naik kepada Bapa dan kita nggak lihat dia lagi. Dan di Kisah 3:21 bilang ini, Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu. Pribadi kita perlu dipulihkan, keluarga kita perlu dipulihkan, pekerjaan kita perlu dipulihkan, bisnis kita perlu dipulihkan, gereja kita perlu dipulihkan, apalagi bank pemerintah kita perlu dipulihkan. Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Pertanyaannya, sekarang siapa yang bekerja untuk memulihkan? 2000 tahun yang lalu, selama 3,5 tahun Yesus berkeliling. Dan dia melakukan pelayanannya. Memulihkan. Kisah 1 ayat 6. Ini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid bertanya, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Saudara perlu tahu saat itu Israel dijajah gak habis-habis. Israel sempat mengalami masa kejayaan. Mulai dari Daud, Salomo, dan mulai anak Salomo mereka mengalami penurunan. Dan setelah itu naik turun. Dan akhirnya mereka mulai dijajah oleh bangsa Babel. Nebukadnezar. Bait Allah dihancurkan. Berkali-kali bait Allah dihancurkan, dibangun kembali. Mereka dijajah berganti-ganti. Sampai waktu Yesus, bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi kerinduan mereka adalah menerima kembali janji Tuhan bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Tetapi ketika mereka bertanya dengan pemikiran itu, Yesus menjawabnya berbeda. Dia bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi kamu akan menerima kuasa. Pemulihan berhubungan dengan kuasa. Dan tugas pemulihan itu adalah saudara dan saya. Yesus sudah naik ke sorga. Dia harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan dia rindu saudara dan saya dipakai olehnya untuk menjadi agen pemulihan. Saudara bertanya, siapa saya? Hidup saya masih belum benar. Hidup saya masih berantakan. Gak peduli. Sama dengan murid-murid yang ditinggalkannya. Karena itu sebelum mereka pergi, dia bilang begini, kamu gak boleh tinggalin Yerusalem sampai kalian menerima janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan hal ini diulang lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, penghakiman. Lalu kita berdoa. Ya. Penguasa dunia telah dihukum. Kita lihat Roma 8 tentang penghakiman. Roma 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Kalau hari-hari ini saudara seringkali merasa tertuduh dengan banyak hal. Merasa nggak layak. Merasa tidak mungkin bisa keluar dari masalah. Merasa saudara memang orang yang nggak punya masa depan. Kita seringkali karena kita mengalami banyak hal dalam kehidupan. Dan kita dengar orang lain ngomong tentang kita atau kita menilai keadaan diri kita. Seringkali kita kemakan sama musuh kita. Iblis itu dibilang pendakwa. Ya, saudara, dosa itu udah berat. Manusia nggak bisa selesaikan. Kristus datang dia mati di atas kayu salib. Dia menebus kita. Kita menerima pengampunan dan pembenaran. Tetapi satu hal, tuduhan itu yang seringkali buat kita nggak bisa keluar. Entah berapa banyak kita yang pernah mengalami pelecehan di masa lalu. Perlakuan yang nggak benar, entah secara fisik, secara kata-kata dan sebagainya. Itu melukai kita sampai hari ini. Bahkan sampai orang yang pernah perlakukan kita itu udah nggak ada. Ya, nah ini yang menarik. Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia bangkit, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia bukan hanya jadi Tuhan, tapi dia jadi pembela buat saudara dan saya sampai hari ini. Jadi setiap kali saudara jatuh, saudara gagal, saudara datang minta ampun, gak usah khawatir. Iblis akan selalu nuduh saudara, tetapi inilah yang Yesus kerjakan. Setiap kali iblis datang nuduh hati kita, iblis ngomong sesuatu, kasih tahu dia, Kristus adalah pembela kita. Dia sudah lakukan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Mengampuni dan membenarkan dosa kita di masa lalu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Saudara tahu artinya dibenarkan oleh Kristus? Itu artinya gini, dosa saudara, masa lalu saudara itu dihapus. Saudara punya list itu bersih. Saudara punya utang diputihkan. Bukan supaya kita enak-enaknya berbuat dosa lebih banyak lagi, enggak. Itu yang namanya kasih karunia. Saudara tahu saudara dan saya enggak layak. Kita diampuni, kita diterima, kita dibenarkan, kita dikasihi oleh Tuhan. Hanya semata-mata karena dirinya, dia memutuskan apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi mereka. Bukan karena kebaikan kita. Dan bukan itu saja. Saudara saya yang dibenarkan, diampuni, dibela. Dia berjanji untuk memberikan kepada setiap kita masa depan yang penuh dengan harapan. Gak ada satupun orang di dalam Kristus ditentukan untuk gagal. Gak punya masa depan. Berkali-kali saya bilang, saya orang yang pertama kali harus bilang terima kasih Tuhan. Tanpa dia, saya nggak tahu hari ini saya ada di mana. Gak punya masa depan. Kuliah berantakan dan semuanya.
masih sekolah, masih kuliah saat itu. Kalau saudara bayangkan kuliah, saudara berantakan, saya sengaja memang lakukan itu untuk nyakitin orang tua saya. Ya berkali-kali saya bilang, saya nggak bisa balas orang tua saya karena dia yang kasih uang ke saya tiap bulan. Caranya gimana? Karena saya sakit hati sama dia. Saya balas, saya kuliah nggak benar. Anak-anak muda ingat, jangan lakukan hal ini. Karena ternyata setelah saya pikir saya balas orang tua saya, ternyata itu nyakitin diri saya. Tapi penyesalan selalu di belakang. Kalau di depan namanya apa? Pendaftaran, betul. Ya, gitu. Nah, karena itu saya ingin ngomong sama saudara. Ingatlah, jangan mau dituduh oleh apapun. Rasa bersalah, saudara koreksi aja. Kalau ada yang salah minta ampun, perbaiki. Enggak usah izinkan itu menghalangi saudara untuk bangkit dan maju. Amin. Ya, dan yang paling akhir, kembali ke yang tadi, ke file saya. Saya minta teman-teman bantu saya. Nanti hari Minggu depan kita akan merayakan Pentakosta. Saya hanya kasih sedikit ini buat saudara. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 kita baca sama-sama. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara belum mengerti, Roh Kudus ketika saudara lahir baru, saudara terima Roh Kudus. Itu sebagai meterai. Tapi enggak cukup. Hanya sampai di situ, saudara perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang namanya baptisan Roh Kudus. Saudara bukan hanya sekedar terima dia sebagai materai. Saya percaya kita semua perlu hal ini. Saya tahu setelah ini ada games. Jadi yang saya hanya ingin gini, mari saudara, saya nggak tahu. Kita semua perlu haus minta Tuhan penuhi kita lagi. Saudara, teknologi itu sesuatu yang baik. Teknologi itu jadi jahat karena kita yang gunakan jadi jahat. Jadi kita sebagai gereja kita nggak anti teknologi. Tetapi yang saya mau bilang begini. Ada satu yang lebih hebat dari teknologi. Namanya Roh Kudus. Hari-hari ini kita sedang tergila-gila dengan teknologi. Digital, semua jadi mudah. Sampai kita lupa, kita punya teknologi rohani yang jauh lebih canggih. Ya, dia bukan teknologi, dia pribadi Allah. Pribadi ketiga. Yang diutus untuk tinggal dalam setiap kita. Ketika Yesus bilang, aku menyertai kamu, aku Immanuel. Yesus ada di sorga, yang Immanuel itu siapa? Roh Kudus tinggal dalam saudara. Hari-hari ini setiap pagi saudara bangun hubungan dengan dia. Kalau saudara yang sudah pernah mengalami baptisan Roh Kudus, saudara mulai tawar, saudara mulai dingin, minta lagi dia penuhi saudara.